A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini, ya mungkin sama-sama ya semua kita mendoakan para pasien corona supaya segera diangkat penyakitnya dan juga supaya musibah ataupun wabah corona ini segera berakhir. Sehingga aktivitas kita sehari-hari ini bisa kembali bekerja dan belajar seperti biasa, seperti normal. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini Masya Allah luar biasa berbicara tentang tema kita pagi hari ini ya. Kalau kita lihat berita nih sekarang ini corona ini semakin bertambah terus ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang sahabat kita atau teman kita, tetangga kita batuk, kita langsung melarikan diri semua. Takut jadinya. Coba batuk. Wah ini bahaya Ustaz. Iya Ustaz jangan boleh deket-deket juga itu bahaya ini ya. Makanya nih kita jadi serba salah ya maksudnya dengan hal-hal yang seperti ini nih. Kadang-kadang kita menimbulkan perasaan-perasaan suzon kepada orang lain ya. Nah ini yang kita mau coba sama-sama bahas ya. Supaya mudah-mudahan nggak ada yang namanya permusuhan antara tetangga, teman, saudara, kerabat dan lain-lainnya dikarenakan virus ini. Nah kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah jauhi virusnya bukan orangnya. Ini Masya Allah dan Alhamdulillah di studio sudah hadir guru-guru kita yang menemani kita hari ini. Ada Ustadz Maulana seperti biasa ya, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustadz Ahmad Khan. Nah ini Masya Allah nih Ustadz Ahmad Khan nih, mungkin langsung aja kita diskusi ya. Berbicara tentang tema kita pagi hari ini. Bicara manusia ini kan tingkat sosialnya tinggi. Ya kalau misalnya kita bicara fitrah aja manusia itu, kalau kita ngelihat ada yang sakit atau ada yang kesusahan, rasa ingin membantunya itu tinggi. Ya, tapi kadang-kadang ini menjadi dilematis buat kita yang ingin menolong saudara-saudara kita atau sahabat kita yang sedang terkena wabah COVID-19 atau corona ini. Nah sekarang apa yang sebenarnya harus kita lakukan, karena kan kita ini takut tertular nih Ustadz nih, ya kan? Tapi kita pengen membantu. Nah ini bagaimana caranya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kalau kita lihat kejadian yang terjadi di zaman sekarang, banyak manusia yang terlalu diliputi dengan rasa was-was yang berlebihan. Dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Selama apa yang menjadi ikhtiar kita sudah kita maksimalkan, maka selebihnya pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia di zaman sekarang yang bersandar kepada ikhtiar sampai-sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara masalah menolong, ini adalah ajaran Islam. Jadi nggak perlu ada was-was dan rasa takut, maka selalulah kita tolong menolong di dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah ayat 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Dan tolong menolonglah kalian di dalam urusan kebaikan dan di dalam urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tertimpa musibah adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita dianjurkan untuk membantu mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang menolong di dalam kebaikan. Dan orang yang tertimpa musibah, mereka adalah orang-orang yang sangat butuh bantuan. Karena di saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah dia itu adalah orang mukmin atau orang di luar daripada ajaran Islam, tetap mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tolong. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya selama hambanya mau menolong orang lain yang kesulitan. Jadi nggak usah kita pikirin ya bagaimana nih kita khawatir tertular. Yang penting udah maksimal ikhtiarnya. Tapi kan harus juga ini Ustadz, maksudnya mohon maaf sebelumnya gitu ya kan. Ini kan bicara masalah tentang ini kan memang ini kan penularannya begitu cepat dan begitu hebat. Jadi memang seharusnya kita juga harus mengikuti standarisasi yang ada mungkin ya. Kan maksudnya kita menolong tapi dengan mengikuti aturan yang ada. Kalau memang ini bahayanya adalah menularnya begitu cepat, mungkin pakai sarung tangan, tadi pakai APD ya kan. Makanya atau apa kan, gitu ya. Tadi saya katakan maksimalkan ikhtiar kita. Ini sudah jelas. Kalimat maksimalkan ikhtiar ini baik zahir dan batin. Karena ikhtiar itu kan ada dua, ada zahir, ada batin. Maksimalkan ikhtiar zahir dengan cara mengikuti SOP yang ada. Ya, pakai sarung tangan, selalu jaga kebersihan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Saya rasa kalau ini terjadi pada diri orang muslim, maka insya Allah hal ini akan dia lakukan. Kenapa? Karena orang yang mencuci tangan belum tentu berwudu. Tetapi orang mukmin dia berwudu, sudah pasti cuci tangan. Maka insya Allah kalau SOP-nya
ikhtiar zahirnya sudah dijalankan, baik secara zahir dia jalankan sesuai dengan aturan yang ada, lalu kemudian ikhtiar secara batinnya dengan doa dan lain sebagainya itu dia sudah jalankan, maka insya Allah nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, kulla yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kepada kita semua kecuali itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang sesuatu itu ada nama kita, kita pasti kena. Walaupun kita beribu-ribu kali menghindarinya. Tetapi seandainya sesuatu itu tidak ada nama kita di situ, maka walaupun kita tidak menghindar, maka kita nggak akan kena. Kita pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di situ keyakinan kita itu yang pertama. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada ketetapannya di alam azali. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang penting maksimalkan ikhtiar, baik yang zahir dan yang batinnya kita kerjakan. Bantu tolong menolong orang yang kesusahan. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasul menjelaskan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad idza ishtaka minhul udu tada'a sahirul jasad bisahari wal ummah. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya di dalam urusan kasih sayang, di dalam urusan menolong, di dalam urusan peduli, perhatian, itu seperti satu anggota tubuh. Yang apabila satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Kalau badan kita ada yang sakit, misalnya sakit gigi, maka badan kita akan meriang kesakitan. Kepala kita pusing, maka badan kita juga nggak akan enak rasanya. Maka ini perumpamaan tolong menolong di dalam Islam. Jadi kalau ada saudara kita yang kesulitan, membutuhkan pertolongan, maka kita bantu mereka dengan maksimalkan ikhtiar, lalu kemudian serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan jadi orang bodoh juga, iya dong. yang tidak ikhtiar, tidak menjalankan aturan yang ada, ikhtiar zahir tidak dikerjakan, ikhtiar batin juga apalagi. Harusnya kan di saat ada musibah seperti ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan jalan keluar. Karena manusia ini lemah. Kita mau cari solusi jalan keluar kemanapun gak akan bisa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, dengan ujian yang Allah berikan. Dan sholat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita suruh cari jalan keluar kita gak sanggup. Lemah kita. Benar. Yang kasih jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan ikhtiar, terus berbagi kebaikan, insya Allah selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Nah tapi kita bicara masalah tentang virus ini nih Ustadz Maulana nih. Ini lucu nih kalau kita bicara masalah virus ya. Karena kita bicara masalah tentang virus ini kecil. Kecil sekali bentuknya. Ya kan? Bahkan kalau kita dilihat kasat mata tuh gak kelihatan gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam tubuh ya kan, itu imbasnya itu atau efek itu besar sekali. Nah sebenarnya pertanyaan saya, kenapa Allah menciptakan makhluk yang begitu kecil Ustadz ya, tapi berbahaya bagi manusia? Kenapa seperti itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita bagi orang beriman tidak ada yang merugi baginya. Karena segala sesuatu pasti diambil hikmahnya. Ada pasti faedahnya, ada pasti tujuan penciptaannya. Jadi kalau berbicara ini petunjuk dari Allah lewat virus corona supaya kita tidak meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Biasa aja makan tidak cuci tangan. Sekarang jadi sesuatu yang sangat penting. Karena ternyata tidak mencuci tangan itu berbahaya. Betul. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad kan. Alhamdulillah kita orang Islam kan tiap mau salat berudu dan sebagainya. Cuci tangan pastinya. Dan ketahuilah cuci tangan itu orang muslim lebih banyak. Kumur-kumur pakai tangan. Iya. Hidung pakai tangan. Cuci muka Pakai tangan. Betul. Semua pakai tangan jadi enak kan. Jadi artinya mohon izin mohon maaf tanpa menyinggung perasaan siapapun. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang kecil itu. Karena yang menjatuhkan kita di jalan ketika kita naik motor itu adalah kerikil-kerikil kecil. Iya, yang nyangkut di tenggorokan itu bukan ibaratnya tulang ikan yang besar, tapi tulang ikan yang kecil. Artinya kita diminta kehati-hatian, diminta lebih teliti. Karena sesuatu yang besar sudah jelas, tapi sesuatu yang kecil ini yang luar biasa. Makanya mohon maaf,
lakukan hal-hal yang tadi sudah diberikan. Bahkan standarnya ini bukan hanya dari standar pemerintah, tapi WHO. WHO. Hah? World Health Organization. Ya itulah, WHO. Badan Kesehatan Dunia. Badan Kesehatan Dunia. Jadi bukan, dan yang mencanangkan ini, yang menyampaikan ini adalah para ahli. Kan masing-masing punya bidangnya, punya kompetennya. Jadi ibaratnya lakukan saja. Artinya mohon maaf, di sini kita tidak boleh jumawa. Tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa aku tidak ada masalah. Semua kena. Orang kaya kena, orang miskin kena, orang ibadah, rajin ibadahnya kena, yang tidak ibadah semua kena. Anak-anak kena, nenek-nenek kena, orang merasa dirinya kuat kena semua. Jadi pembelajaran bahwa kita diajarkan supaya kita apa? Berbuat baik kepada sesama. Kita tidak melihat dari agama. Kalau ibadah kebaikan itu, sebenarnya kebaikan itu tidak, semua harus kita berbuat baik padanya. Ya ini kan kadang memang permasalahan-permasalahan kayak gini Ustadz. Maksudnya Ya. orang-orang itu suka meremehkan yang kecil-kecil tadi seperti apa Ustadz Ya, bilang ya kan. ini. Nah ini akhirnya menjadi sandungannya sendiri ternyata dengan hal yang kecil virus corona ini bahkan bisa ya mohon maaf membunuh kita ya kan. Dan parahnya ini kan ibaratnya misalkan kalau dulu ada flu burungnya. Iya. Yang dia antraks itu dagingnya. Tapi ini manusia. Manusia dengan manusia dan sebagainya. Jadi ini luar biasa. Tapi bukan berarti kita membenci manusia. Dan virus yang kecil ini mengajarkan buat kita untuk tidak meremehkan. Dan nih buat dia lagi nonton. Kenapa Allah kasih virus ini? Allah ciptakan untuk memberikan 3 buat kita. Apa itu? Peringatan. Memberikan peringatan buat kita. Untuk senantiasa ingat Allah. Orang yang lalai diingatin. Dibangunin. Dipanggil. Digedor-gedor. Pakai jangweker. Di pintunya digedor. Itu penting. Itu peringatan. Apalagi bentuk kekuasaan dari Allah. Bahwa kekuasaan yang terbesar adalah kekuasaan Allah. Jadi Allah punya bala tentara yang kecil. Ini. Mohon maaf. Namrud yang mengalahkan adalah makhluk Allah kecil. Kemudian yang hebatnya Fir'aun mengaku dirinya hebat dan sebagainya. Bahkan kata iblis lebih hebat. Ini saya salut sama kamu Fir'aun karena aku ini iblis tapi tidak pernah mengaku Tuhan. Tahu nggak yang mematikan Fir'aun? Adalah air. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh. Ternyata makhluk Allah ini yang kecil ini menjadi pembelajaran. Bentuk kekuasaan Allah ternyata yang kecil ini membahayakan. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah dari sisi medis, apakah virus ini ada manfaatnya kan? Manfaatnya dari sisi medis, apakah ada imbasnya dan sebagainya. Ternyata ini kan semacam molekul-molekul yang kecil. Apa? Molekul kecil ya betul. Ternyata ada lagi nih. Ada nikmat di dalamnya. Masya Allah. Kenapa kita merasa ternyata sehat itu nikmatnya luar biasa. Mahal ya. Kebebasan itu luar biasa. Betul. Dulu, aduh ya Allah ya Karim. Mungkin generasi kita lah yang dapat ini. Yang sampai physical distancing dan sebagainya. Apa? Distancing. Ya itulah distancing. Ini jadi pembelajaran. Mungkin anak cucu kita tidak dapat lah. Betul. Cucu-cucu. Kalau anak kita kan dapat. Tapi cucu-cucu karena bisa jadi ini kejadiannya 1 abad. 100 tahun. Masya Allah. Jadi Mudah-mudahan ya. kita duduk di rumah, berdiam diri di rumah, Iya. menandakan begitu besarnya nikmatnya Allah. Masya Allah. Jadi ada tuh posting orang di Palestina terkakam di negeri sendiri. Kita sudah merasakan. betul. Ada orang yang kekurangan, kita sudah merasakan. Kita merasakan semua. Semua Tapi ini dengan corona ini memang luar biasa pelajaran yang kita dapat ya. Maksudnya ada city never sleep, ada yang dibilangnya New York itu ya. Sekarang ini benar-benar sleep ini. Semua sepi dan ini Masya Allah memang Sepi banget. makhluknya mungkin kecil. Tapi karena memang di sini Allah membuktikan bahwa yang kecil aja yang aku kasih aja kamu udah seperti ini gitu loh. Apalagi azab yang besar ini sama-sama nih. Maksudnya dengan sama-sama dengan adanya seperti ini seharusnya kita lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Tadi seperti kata guru
guru kita ya untuk belajar lebih banyak, lebih mengetahui, jangan sampai soal-soal hal-hal yang sepele yang selama ini kita sepelekan, kita menjauh dari Allah ini nggak terjadi lagi nih mudah-mudahan bismillah. Nah sekarang nih kita coba membahas dulu nih sebelum kita lanjut lagi, ada sebuah artikel yang sangat memilukan nih. Mungkin sama-sama kita lihat dulu sama-sama artikelnya. Ini dia nih artikelnya. Kisah pilu satu keluarga di Simalungun ya, dikucilkan warga lainnya. Awalnya diduga terpapar corona. Ini Masya Allah nih. Jadi kadang-kadang orang itu udah suuzon duluan nih Ustadz Syam. Ini Masya Allah. Iya, orang udah dikucilin, disangkanya sekeluarga ini terkena corona. Tapi ternyata kalau nggak salah hasil akhirnya itu mereka negatif. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam? Mohon izin coba penjelasannya. Jadi yang kita butuhkan itu bukan sebenarnya suudzon atau negative thinking. Yang kita butuhkan adalah kewaspadaan. Dan kewaspadaan dan kehati-hatian ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Kalau negative thinking adalah sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang dalam Al-Quran. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena sesungguhnya al-dhan atau prasangka itu adalah sesuatu yang buruk. Bagaimana cara kita supaya tidak berprasangka buruk? Fatabayyanu. Maka butuh yang namanya klarifikasi. Kita belum nanya ke tetangga tadi, belum nanya ke orang yang mungkin ODP atau PDP, lalu kita sudah bersifat seperti itu atau kita sudah bersikap demikian, maka itu sangat menyakiti hati orang lain. Kalaupun misalnya ada orang yang teridentifikasi misalnya terpapar virus, misalnya ada sesuatu penyakit yang kita tidak boleh datang ke sana, memang Rasulullah SAW jangan mencampurkan yang sakit dengan yang sehat gitu. Ada adab-adab dalam menjenguk orang sakit misalnya, mungkin penyakitnya menular, memang kita tidak diperbolehkan untuk mendekat. Akan tetapi ada akhlak-akhlak juga. Iya, tabayun dulu. Iya, tabayun dulu. Physical distancing bukan berarti social distancing. Makanya diralatkan tadi dikatakan sama WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa bukan lagi social distancing. Tapi saling tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati itu tetap ada walaupun fisik kita berjauhan. Jangan seperti yang tadi itu Masya Allah dijauhi dan dikucilkan dan bahkan ada yang jenazah yang ditolak. Waliya'udzubillah ma'adallah. Ini karena kurangnya pengetahuan daripada padahal MUI sudah mengatur semuanya. Tenaga medis sudah mengatur semuanya dengan segala perlindungan, dengan segala resiko keamanan yang sudah diukur, ditakar semuanya. Maka dari itu dalam Al-Quran disebutkan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Maka kata Allah tersinggung kalau ada anak cucu Adam yang kita kucilkan. Kalau ada anak cucu Adam yang kita hina mereka atau kita rendahkan mereka. Maka benar banget tema kita hari ini, jauhi penyakitnya, bukan yang kita jauhi adalah orangnya. Maka yang pertama adalah fatabayyanu, klarifikasi dulu lah. Carilah dulu informasi tentang bagaimana keadaan yang sesungguhnya, bagaimana situasi itu terjadi dan bagaimana supaya kita masih bisa berbuat baik kepadanya tanpa yang namanya berkontak langsung atau dengan cara menyentuh langsung. Maka waliya'udzubillah